Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Pretzel Family. Hari ini kita mau melihat keadaan setelah akhirnya kembali banyak yang dibuka lah ya. Di sini new normal bahasa sekarang. Orang bilangnya new normal. Orang bilangnya new normal. Jadi mulai hari ini udah banyak toko-toko, restoran, tempat gym itu, sama kino, bioskop itu udah banyak yang dibuka. Jadi kita lihat keadaan di luar sini, kita lihat keadaannya gimana. Sampai nanti. Oke, Benyamin. Baca apa? Baca buku ya? Kopla. Udah dapat belum gambar tramnya? Ada gambarnya? Udah. Papa cariin ya. Baca apa? Tram ya? Tram. Garis kuning ini merupakan garis pembatas antar pengunjung di setiap toko. Ini jaraknya 1,5 meter. Jadi kalau kita mau antri ke kasir, kita harus menunggu dengan jarak yang telah ditandai dengan garis kuning ini. Begitupun kita lihat di kasirnya juga ada pembatas antara pengunjung dengan kasir yang dibatasi dengan akrilik ataupun plastik seperti di gambar. Sekitar sini juga terlihat toko baju Uniqlo udah buka, tetap dengan jarak 1,5 meter tiap masing-masing pengunjung. Coba kita lihat toko yang sebelah sana ya, lagi lampu merah. Di seberang juga toko-toko udah buka semua ya, tapi beberapa sebagian banyak yang tutup jam 6 ya. Kayak Nike, mungkin Adidas tadi juga mengurangi jam kerja ya. Lumayan kan? Mungkin pengunjungnya juga belum terlalu banyak kali ya, jadi jam buka tutupnya juga disesuaikan. Kita lihat lagi. Kita di depan Zara, terlihat banyak antrian nih yang mau masuk toko. Mereka semuanya sabar nungguin. Kenapa yang harus mengantri? Mungkin ada, ini kan setiap toko luasnya berbeda-beda. Terus misalnya mungkin di dalam cuma bisa 100 orang atau gimana gitu. Terus nanti kalau ada yang keluar, yang lagi ngantrinya satu masuk. Gantian gitu, ya. Ganti-gantian gitu. Itu juga dilihatnya biasanya dari si keranjangnya. Ya, keranjangnya biasanya disiapin. Kalau misalnya udah habis ya nunggu yang keluar dulu, naruh lagi, baru mau masuk baru bisa ambil lagi. Bisa ambil pakai itu. Itu juga di situ terlihat ada si security. Security-nya selain mengatur jalur pengunjung yang keluar masuk, juga si keranjangnya
semprot disinfektan ya? Iya. Gitu. Biasanya gitu. Mereka disemprot disinfektan. Oke, kita sekarang udah di rumah lagi. Tadi sebenarnya kita mau ngomong pas di jalan sekalian ngejelasin, cuma tadi di jalan tuh hujan, kita ribet sama Benji, sama bawaan belanjaan juga. Akhirnya kita ngejelasin sedikit mengenai pembatasan di Jerman ini selama pandemi itu seperti apa. Sampai akhirnya kita ada pelonggaran tuh sekitar 2 bulan. Iya. 2 bulan dari kita dibatasin, yang memang cuma supermarket, apotek sama restoran itu juga cuma bisa take away, nggak bisa makan di restorannya, sampai akhirnya sekarang sudah mulai ada pelonggaran dari si pembatasan itu. Nah, tapi dari pemerintah Jerman sendiri akhirnya melakukan pelonggaran itu sebenarnya ada tahap-tahapnya ya. Iya. Ya, salah satunya mungkin berdasarkan dari si grafik landai itu. Jadi lebih banyak yang sembuh dibanding yang sakit ya. Betul. Salah satu untuk ini. Sampai sekarang sampai nggak ada terinfeksi lagi. Mungkin dilihat dari per hari, per minggu grafiknya seperti itu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk adanya pelonggaran. Betul. Pelonggaran tersebut juga dibagi beberapa tahap ya. Yang awalnya di restoran sudah bisa makan di tempat. Iya. Itu tapi juga sesuai standar yang new normal sekarang. Jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter, di depan pintu selalu ada disinfektan, dan kita harus tetap pakai masker sebelum makanan datang. Iya. Sampai akhirnya sekarang hampir semua tempat publik umum di Jerman, khususnya di Berlin, sudah mulai buka semua ya. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan di depan, udah tempat sport seperti gym, masjid, gereja, tempat beribadah, bioskop dan lain-lainnya sepertinya udah buka. Itu pun secara bertahap. Terus sebenarnya cepat banget, cuman pembatasannya 2 bulan, tapi akhirnya kembali normalnya tuh cepat gitu. Selain orang-orangnya yang kita tahu disiplin banget, walaupun banyak peraturan dia tetap mematuhi dan benar-benar ngikutin. Di rumah aja ya di rumah aja, nggak keluar, pembatasan nggak ketemu keluarga ya nggak ketemu keluarga, itu kita udah tahu banget ya, karena orang Jerman terkenal dengan disiplinnya. Selain itu mungkin kayak contohnya kayak misalkan kamu kena infeksi, terus orang-orang 2 minggu terakhir yang berhubungan sama kamu tetap di tes ya di sini. Mungkin itu kali ya, cepet dibatasin. Dokter sepertinya akan menginterview kita siapa aja yang pernah kita temui sebelum kita terjangkit, lalu membuat listnya itu nama dan nomor telepon, nanti mungkin dihubungin, lalu nanti yang berhubungan juga dites lagi. Jadi lebih ke ditelusurin lagi circle pertemanannya. Jadi proses penyebaran virusnya juga cepat dibatasi juga ya. Dan di Jerman kalau kita tahu di Berlin juga fasilitas kesehatannya juga mumpuni ya, maksudnya bagus dan banyak. Itu yang penting. Jadi setiap kelurahan atau setiap ininya banyak intensive care-nya. Jadi orang yang terinfeksi bisa langsung diisolasi. Iya, betul gitu. Mungkin kita dapat pelajaran dari situasi pandemi sekarang ini di Jerman. Mereka yang fasilitasnya udah bagus aja, intensive care-nya udah bagus aja, dengan pelayanan kesehatan yang memang ditanggung sama pemerintah aja, mereka sedisiplin itu untuk memberhentikan rantai penyebaran virus ini. Apalagi negara kita di Indonesia yang masih belum memadai dengan sempurna untuk sistem kesehatannya. Aku pernah nanya sama orang tua di Jerman sini, dia bilang lebih baik asuransi kesehatan yang saya bayar untuk kalian lah yang pada sakit, saya nggak mau pakai lah, mudah-mudahan saya sehat terus. Sampai seperti itu, mereka tuh lebih baik tidak sakit gitu dibanding mereka memakai asuransi kesehatannya untuk berobat, ibaratnya seperti itulah. Jadi emang kesadaran untuk kesehatan, untuk hidup sehatnya tuh tinggi sekali. Salah satu yang baiknya kita ambil lagi di Jerman ini,
walaupun PSBB-nya udah dilonggarin, tapi orang-orangnya ini, masyarakatnya ini nggak langsung untuk memenuhi semua tempat publik itu gitu. Kayak contohnya public transport kayak kereta bawah tanahnya ataupun bisnya juga tetap nggak terlalu ramai. Sekarang masih sepi. Mall di sini juga udah buka. Kita ke mall aja juga itu masih sepi ya. Iya. Mungkin karena kewaspadaannya juga tinggi kali ya. Orang nggak yang ya kalau dia nggak penting-penting amat sebetulnya nggak harus ke sana gitu. Kayak belanja itu kan lebih ke personal pleasure gitu ya, untuk kepentingan dia sendiri. Tapi kalau misalnya untuk jalan-jalan, ekstra gue mau ini jalan-jalan ke mall untuk beli es krim di mall gitu, kayaknya nggak kayak gitu orang sini. Bukan gitu. Tipe orang yang kayak gitu. Lebih menahan diri. Oke. Nah, mungkin nanti aja kita lihat-lihat dulu situasinya baru ke sana gitu. Masih inilah, masih lengang lah, masih nggak terlalu ramai. Karena kerja pun sebenarnya masih banyak yang dari rumah ya. Iya, kelihatannya pemerintah menganjurkan bahwa setiap orang yang tadinya working from home, seandainya memang perusahaannya itu masih bisa atau memperbolehkan working from home, ya tetap dianjurkan untuk working from home sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena sekarang juga kamu entah sampai kapan working from home-nya juga belum tahu ya. Masih belum ada official statement dari kantor. Masih tetap bekerja dari rumah. Betul. Gitu. Padahal sekarang udah masa pelonggaran pembatasan itu udah hampir mau sebulan ya adaptasinya gitu. Tapi kan nanti ada selanjutnya namanya hygiene planung atau standar higienitas tempat kerja, restoran dan tempat publik. Nah, mungkin tempat kerja ini sedang menyiapkan bagaimana nih nanti untuk pekerja saya ke depannya, apakah nanti standarnya setiap meja atau setiap orang harus berbatas 1,5 meter atau nanti akan diberikan ruang sendiri atau segala macam, saya nggak tahu. Ya mungkin itu yang next stepnya ya, karena akibat pandemi ini itu yang akan berubah gitu. Karena sampai saat ini pun teman-teman yang lain juga ya etika bekerjanya akan berubah nanti. Itu cukup ini sih interesting, cukup menarik. Cukup menarik, new normal beneran ya. New normal beneran. Iya. Oke, nah gitu. Mungkin pesan dari kita sekarang, kita banyak-banyak belajar disiplin dari orang-orang Jerman di sini, dan kita dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Betul. Dari yang kecil. Nggak usah harus langsung lu harus gini, lu harus gitu, nggak usah. Mulai dari kita sendiri, nanti teman-teman atau lingkungan kita yang akan ikut sendiri lah. Betul, kita ngasih contoh yang baiknya aja ya. Kayak apapun yang dikeluarkan peraturan sama pemerintah, baiknya kita harus ikuti karena itu memang yang terbaik untuk masa pandemi sekarang ini. Betul. Gitu. Jadi teman-teman, semoga di Indonesia grafiknya pun cepat landai, tidak ada lagi penyebaran virus. Semoga semua yang terkena virusnya bisa cepat sembuh. Amin. Dan kembali normal seperti sedia kala. Amin. Segitu aja video kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.